Anak Tuhan loh Pak, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Hidup itu harus jadi berkat, ya. Saya ini melayani ini di sini mandiri ya Pak ya. Kalau masih ada yang iri, dengki dengan saya itu apa gitu. Nggak paham saya Pak Datu, apa maksudnya itu Pak? Bu Diana, aku rasa ibu paham lah, udah dibilang institusi. Apa ya Pak? Nggak ngerti. Coba Pak Datu bolong, naiklah. Maksudnya apa? Nggak paham saya Pak. Asli saya nggak tahu gitu-gitu. Saya di sini pelayanan aja, gitu aja sih Pak. Iya, yang komen-komen naik lah. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, saya nggak ngerti bahasa-bahasa kayak gitu, nggak ngerti. Saya orang biasa-biasa aja soalnya, nggak ngerti bahasa tinggi saya Pak. Apalagi tinggal di kampung ya kan. Saya biasa pakai bahasa-bahasa kampung aja. Jadi kalau Anda ngomong apa saya nggak paham. Salam Saudara Raymond. Maksudnya institusi apa ya Pak Kumbara ya? Katolik kamu? Saya Kristen Pak, tapi anak-anak yang saya sayangin banyak yang Katolik Pak. Di rumah saya anak asrama, ya anak asrama itu 6 Katolik, 1 Kristen. No. Anak saya Pak, anak asrama itu ada 7 sekarang, 6 Katolik, 1 Kristen. Jadi ada juga yang Islam tadi, Rafid itu Islam. Orang tuanya baik-baik aja. Ya, apakah kita membantu anak-anak, kita membantu orang lain, apakah kita harus mengkristenkan? Kan tidak, Bapak Ibu. Horas. Jawaban yang tepat Pak Injil. Iya, buah yang bagus pasti sering dilempar karena buah yang bagus itu bermanfaat. Betul. Jadi yang namanya kita mau dijelek-jelekkan gitu ya, agar saya patah hati, patah semangat, kendor pelayanannya, ya. Yang bertepuk tangan siapa? Shalom. Yang bertepuk tangan siapa? Kalau saya jadi patah semangat, saya malu, ya kan? Terus saya nggak mau pelayanan lagi, saya mengundurkan diri gitu. Itu maunya gitu ya. Itu maunya. Terus Anda senang gitu kalau saya udah begitu gitu. Ya. Saya tahu tujuan dari orang-orang yang mau membuat hancur pelayanan saya dengan menjelek-jelekkan saya, tujuannya tuh ya itu, biar saya berhenti melayani. Betul nggak? Shalom. Ya tujuannya itu untuk berhenti saya pelayanan dan berkarya di dalam Tuhan. Salam Saudara Jiwa. Salam Pak Bung. Terus gini, saat ini saya lagi membangun pastori. Nah, terus ada orang jelek-jelekkan, jangan, nggak usah dibantu-bantu, gini gitu, ya kan? Ya kan? Terus kalian merasa nggak sedih gitu, rumah Tuhan nggak jadi gitu. Horas, Saudara Fans di Tonga, horas. Buat saya saudara ya, sebelum Anda membenci saya menjadi Kristen itu sudah dibenci sama orang sepulau Madura saudara ya. Itu horas. Gitu. Saya dibenci, udah biasa dibenci orang. Cuma kalau anak Tuhan sesama orang Kristen mau membenci, mau menghancurkan pelayanan saya, terus orang Kristen itu bahagia gitu? Bahagiakah kalau saya sudah nggak pelayanan lagi gitu karena sudah dihancurkan pelayanan saya? Anda bahagia kalau saya nggak pelayanan lagi? Senang gitu ya? Kadang saya heran ya Bapak Ibu ya, kalau ada anak Tuhan yang mau menjelek-jelekkan saya,
terus mau menghina saya. Emangnya dengan saya jadi jelek, terus saya jadi, oh Tuhan Yesus, terus dengan saya berhenti nggak pelayanan, terus nggak jadi pembangunan, gitu, terus nggak bantu terus bahagia gitu. Orang Kristen mantan Bayangkari emangnya ya Bu Pendeta? Iya, saya memang mantan Bayangkari Pak. Saya memang mantan Bayangkari. Ya, saya kasih tahu kepada Anda saudara ya. Kalau Anda merasa anak Tuhan, ya, kalau Anda merasa anak Tuhan, siapapun ini ya, siapapun. Kalau Anda merasa Anda itu sebagai anak Tuhan, terus Anda menjelek-jelekkan hamba Tuhan, sekalipun itu pernah menyakiti hatimu, meskipun terkadang kita lihat hamba Tuhan itu melakukan kesalahan gitu, terus Anda maunya dia tuh hancur pelayanannya gitu. Aneh juga saudara. Tapi yang pasti ya saudara ya, satu yang saya kasih tahu kepada Anda, bahasa yang harus Anda ingat dari saya adalah kita belajar memperbaiki diri kita, membenahi diri kita dari orang-orang yang membenci kita. Karena orang yang membenci kita pasti dia akan mengkorek-korek kekurangan kita. Dari situlah kita bisa memperbaiki diri kita ini saudara ya. Karena biasanya orang yang benci dengan kita itu ngorek-ngoreknya jelek-jelek gitu ya. Nah, dari situ kita belajar gitu. Salam Rain Sianipar. Betul nggak? Aduh, salam Pak Sugeng dari Madura Sumenep. Betul Pak Injil, betul. Buah yang busuk itu tidak perlu dilempar, jatuh sendiri. Amin. Perkataan yang bijaksana sekali ya. Karena buah yang busuk itu sudah jatuh sendiri dan tidak akan pernah diambil. Betul. Tak lagi. Mau kemana deh kau? Hah? Makan kemana? Oh, mama di sini ya. Gitu. Salam Pak Apple. Mana mau balik? Salam Pak Sugeng. Salam Singkawang. Salam buat semuanya. Itulah saudara ya. Saya kasih tahu pada Anda, jika Anda tidak bisa memberkati, jika Anda tidak bisa menolong, jika Anda tidak mampu melayani seperti saya, ya setidaknya janganlah menjelek-jelekkan saya ya. Salam Pak Bejo. Buah yang bagus akan menemukan keranjang yang istimewa. Bisa jadi. Bapak Tunggani ini dari YouTube kan ya. Pabrik ulos, sehat selalu. Mau lihat ya Pak. Kalau pakaian pendeta bagus dibully, healing bersama istrinya dihujat. Iya betul Pak Pabrik ulos. Betul. Saya aja ya Pak ya kemarin nge-live-nya makan ya kan. Enak ya kalau jadi pendeta ya, makannya enak-enak gini. Aduh. Makan enak salah. Ya. Terus habis gitu saya makan cuma nasi sama ikan asin, dihina. Ini Bapak Pabrik ya. Nah. Jadi serba salah gitu, serba salah. Oh iya sayang. Oke. Wih, pinternya ganteng-ganteng anak.
serba salah, betul Pak Pabrik. Padahal tahu nggak saudara, ini baju saya ini saya diberkati, ya. Celana yang saya pakai ini diberkati. Tas ini sudah ada yang memberkati, ya. Jadi nggak ini Pak, nggak perlu susah payah lah untuk membeli. Tuhan dah kasih yang terbaik gitu, yang tidak pernah saya itu berkekurangan, berlebihan tidak, berkurangan tidak, ya secukupnya saja. Oh, nggak apa-apa Pak Yudarmanto, nggak apa-apa. Ya beginilah hidup di lingkup yang bukan. Jadi terima aja, ya nggak apa-apa Pak Bejo, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Iya Pak Yudarmanto, makasih Pak. Saya itu suka dinasihatin, saya itu suka dikasih tahu, dan saya juga bersyukur kalau ada yang menghujat saya, datang mengutuk saya. Saya orangnya santai Pak, tenang aja, ya. Kemarin aja saya spill lagi makan nasi, saya lagi makan nasi sama ikan asin, saya dikutuk. Nah, hidup kau susah, itulah kalau orang murtad, ya kan. Salah lagi Pak, makan nasi sama ikan asin. Makan nasi sama apa kemarin ayam bakar, dibilang apa? Oh gitukah kamu sampai jadi orang murtad, ya karena ingin apa? Karena faktor perut. Nah salah lagi. Ya Pak. Au. Jadi susah saudara, susah. Ya begitu Pak Pabrik ya. Ini saya lagi mau membangun pastori Pak Pabrik Ulos, ya. Dibilang apa? Minta-minta, ya kan? Ya, terus jangan dibantu, nggak usah gini. Sudah nggak bisa membantu, nggak bisa melayani di tempat ini. Tapi Anda sibuk untuk menjelek-jelekkan saya, Tuhan. Nangis saya kadang Bapak Ibu, terus saya nangis. Tapi dari seperti itulah saya belajar bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu, ya. Memang melayani Tuhan itu sungguh manis dengan setiap masalah-masalah yang ada, setiap apapun yang terjadi tetap syukuri aja, gitu. Nanti begini ya Pak ya, saya sudah nggak mau debat-debat Pak Duta Rindra ya, Duta Rindra, saya nggak mau debat-debat masalah agama Pak. Anak saya pun juga ada yang Islam, kakak saya masih Islam Pak ya Pak ya, sepupu saya juga banyak yang Islam. Saya nggak mau Pak, di pengajaran di Kristen itu kita tidak boleh menjelek-jelekkan ya. Jadi kalau kemarin saya sampai tersilap lidah saya itu, ya saya mohon maaf. Saya janji sama Tuhan bahwa saya tidak mau melakukan itu lagi. Ya Bapak Ibu ya, nggak mau Pak. Ya, saya tidak akan terpancing meskipun Bapak bilang saya menyembah Tuhan yang manusia, tidak apa-apa. Sudah berapa orang Islam yang kamu murtadkan Bu Pendeta? Tuh Pak, jangan ngomong di sini ya, biar hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Kau kemarin menghujat Islam, menghujat. Kapan saya jadi penghujat? Sekapan saya jadi penghujat? Kalau saya dihujat memang iya. Dan di saat saya memberikan jawaban, apakah itu menghujat? Sama dengan Bapak saat ini, Bapak datang di koman saya, ya. Bapak datang ke koman saya. Adakah saya menghujat dari awal sampai saat ini, Pak? Ada nggak saya menghujat? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Jadi buat saya ya Pak ya, saya tidak masalah orang benci dengan saya. Terserah. Nggak apa-apa. Ya. Tadi Bapak ada yang bilang, Ibu mengkristenkan orang Katolik. Pak, anak saya di rumah itu loh 6 anak Katolik ya, di asrama. Tetap mereka dari masuk sampai keluar tetap Katolik ya. Bapak jangan fitnah ya Pak ya, di akun 01 DM 001
Ya, dosa Pak. Ya Pak ya, dosa. Kita diajarkan sama Tuhan, tahu nggak Pak? Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan semalam adalah jadilah anak Tuhan yang jujur Pak. Jadilah anak Tuhan yang jujur. Iya Bu Pak Pabrik Ulos, kata-kata seseorang menunjukkan identitasnya, betul. Ya, jadi jangan ini ya Pak ya. Admin, sorry bukan admin ya, moderator Diana Maduresi itu orang Katolik Pak, ya, ya Pak ya. Moderator DM itu orang Katolik, jadi kalau Bapak dibisukan itu bukan dengan saya, moderator saya Pak ya. Iya betul Saudara Elmarsa, orang seberang emang gitu, dijawab menghujat katanya. Ya susah tak iya, datang gitu, dijawab katanya menghujat, tidak dijawab aneh-aneh. Tuhan Yesus. Salam Ibu Elianawati. Saya loh dari tadi Bapak Tunggane ini, kalau Bapak yang dari YouTube, Bapak tahu kan dengan saya bahwa saya dari YouTube aja 3 tahun yang lalu sampai saat ini saya nggak mau jelek-jelekkan ya Pak ya. Saya nggak akan mendebat kamu kalau kamu kemarin-kemarin nggak menghujat agama saya. Saya menghujat apa? Aneh Anda itu. Ya, aneh. Anda tuh aneh. Saya dari awal sampai sekarang aja nggak pernah saya itu menghujat. Anda yang datang, saya jawab. Iya banyak siluman, betul. Saya pernah sampai terpancing emosi ya Pak ya. Sekarang saya nggak mau emosi-emosian, karena emosi itu bisa menambah keriput di wajah ya. Mendingan hati yang gembira adalah obat. Apa sayang? Hah? Ke sana. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Kamu mau ke sana juga? Pergilah sana. Iya, pergilah. Pak Tunggane, adakah saya selama 3 tahun di YouTube saya menghujat agama yang lain? Gak ada. Suku apa Kak? Saya suku Madura. Saya suku Madura Pak Uli Pasgor. Saya suku Madura. Ini ada yang nanya di 01 ya. Saya suku apa? Saya suku Madura, bukan suku Batak. Ya, bukan. Saya bukan suku Batak, saya suku Madura. Lopa ya kesengkok. Siapa istri Mr. X ini? Siapa? Lo tak ongke kelun, ongke kaki. Istri siapa sih istri ini? Istri Mr. X, ayo ongke lah. Ais secong apuana, Mbak Ansyah. Pegenar apa? Baca ramen aja ya? Malaysia Reza. Rek customer beli rujak bakso. Pakur pada Malaysia kaki. Iya, anti tak bisa on cam ya, tak bisa. Tak usah on cam, tak apa-apa suara nabain. Tak kerong kaki kan ya. Oh kerong kok, kan tak tahu kok Malaysia ini. Cek, tak denda, cek main cek. Cak Madura kaki cong. Madura. Iya Pak Apple, ini orang Madura nih Pak. Di 01 Pak, di 01 akun sebelahnya. Aisyah. Nah. Bukan kan dah tahu cak kok Kristen tadi ya. Iya. Kok sebenarnya Kristen kali lambe. Ada orang yang ngomong katanya aku suka maki-maki orang Islam Aisyah. Enggak juga lah. Aku berkawan lama kok. Iya. Biasa. Kan begiran dulu di sebelah rumahku. Nah, katanya Aisyah
Sah. Bener ndak dulu aku tetanggaan sama dirimu? Suamiku kerja apa dulu? Polisi. Ayo, yang mau tanya di 01 ya, di sebelah ya. Salam. Dulu Oh, polisi. ada yang ngomong, bohong-bohong, mana ada kamu istrinya polisi katanya. Udah boy. Intinya Mbak ini pernah nolong aku dulu, makanya kemana-mana aku cari, walaupun Oh, beda. kemana-mana aku cari. Bukan aku yang ngomong ya Bapak Ibu ya. Walaupun Aku- beda agama, kalau sudah pernah nolong, nggak bisa dilupakan. Ya begitulah. Intinya aku menolong kamu itu lillahi ta'ala. Itu aja sih. Bukan Dulu aku yang sama-sama ngomong ya sekarang Bapak dulu. Ibu ya. Salam. Dulu sama ondel-ondelnya, tak tahu kemana, ke barat, ke timur, arah. Tak tentu arah dulu kita Kadang ini. begini, ada yang ngomong katanya aku ini penghujat Islam katanya ya, ya kan? Lah dirimu itu orang Islam. Kamu sendiri yang ngomong aku nolong kamu, ya kan? Bukan aku yang ngomong aku keluar aku menolong orang Islam begini, lalu aku Kristenkan. Enggak pernah. Saya nggak pernah ngomong agama dengan Aisyah. Nggak pernah. Aku beda. Ada. loh. Ada enggak, Aku nyuruh kamu jadi Kristen. Ada enggak? Enggak, aku nggak pernah ngajak dia, dia nggak pernah ngajak aku. Masing-masing. Kalau itu pribadi lah. Mati pun masing-masing nanti, walaupun sama Islam. Betul. Saya mau boleh. Cak di Malaysia. Kita, Pak. Kita boleh kok, Pak. Dari anang pun bisa apa sih dia? Nang pondok, Andira nang pondok Ompul itu. Oh, lah SMA yun, Adira Iya. yun. SMP kelas 3. SMP naman lah SMA yun. Jadi nanti boleh pun anak jadi ya. Aku balik nanti, suami saya balik sini lagi. Aku sendirian di rumah. Anak saya di Anak boleh pondok. lagi. Iya. Hah? Jadi lagi setia dia anak boleh. Enggak, belum. Udah 3-4 tahun ini enggak dapat, belum lagi. Enggak ikut KB, enggak. Cuman belum dapat, mungkin belum rezeki. Enggak apa-apa ya Bapak BJM dah. Itu. Iya Pak Tunggane. Ya, kalau saya ini Pak ya enggak pengen lah. Mungkin kalau ada silap-silap sekali dua kali lah ya kalau saya itu menghujat gitu atau apa. Tahu saya enggak ya Pak ya. Intinya begini, kalau ada yang nanya saya jawab, itu aja. Ya. Teman saya, saudara saya itu yang Islam banyak. Jadi buat apa? Sama dengan ini lagi si Anal nih. Si Anal nih, coba Anda baca oleh perpuluhan pesetia yuk, nah kan? Datang-datang menghujat, padahal dari persembahan ya perpuluhan tidak ada di sini Pak. Ya. Persembahan itu pun yang memegang itu jemaat, bukan saya. Saya itu nawaitu niat itu untuk melayani Tuhan aja. Kalau saya sampai masih hidup sampai bisa makan saat ini itu karena kebaikan Mbak, izin turun dulu, Tuhan. Mbak. Iya, ya. Banyak Iya. kedengaran. Iya, Pak. Oke. Oke. Makasih, Mbak. Bye. Bye. Naik, Lik. Mengapa di bawah, Lik? Jaga sendal kau, Lik, di bawah. Itu tadi temanku orang Madura, Malik ya. Dia pernah aku tolong. Tadi kan kamu dengar sendiri kan? Dia pernah aku tolong. Salam. Waduh, ini aku disuruh naik, yo. Ya. Tadi itu Malik, temen aku orang Madura ya. Dulu saya hidup susah. Aku pernah kesaksian ya. Aku nolong temenku, dia punya saudara tapi saudaranya nggak nolong dia. Ya, dia yang turun tadi itu. Dia aku bawa ke rumah sakit karena kena gejala jantung. Ya, dia kena gejala jantung. Ya. Jadi bukannya aku ngarang, kan ada ngomong sendiri gara-gara ada yang menghujat aku tadi, ya kan? Dibilang memperkaya diri lah, apa? Nggak ada. Aku orangnya kalau niat mau bantu orang ya bantu orang. Dia sekarang sukses tuh tinggal di Malaysia tuh. Oh ya? Sukses tuh. Iya. Dengan suami yang kedua. Bugem, aku mau tanya Bugem, kalau adik Bugem sekarang pelayanan di mana?
Adikku sekarang di Jawa Tengah, tapi rencananya masih bergumul dia mau balik ke sini. Oh, mau di Kalimantan. Mm-mm. Bugem udah ibadah. Udah bawa anak-anak jalan-jalan lagi. Kalau aku belum sih, nanti aku bareng lah kayaknya. Sore. Iya, bareng sama ini, sama Sintua. Ya atur-atur lah. Bugem gelangnya ada satu lagi gak? Ada kayak gini, mau Ya, kirim lagi. Ada jemaatku, aku tak lagi mau datang ke rumah jemaatku. Dia yang bikin sendiri ini. Tapi Oh, ini gini karya ya. tangan sendiri. Ini hasil karya sendiri, ini rotan. Ini rotan. Ini awalnya Malik, kalau masih baru dipakai, itu warnanya coklat muda ya, bukan hitam begini ya, coklat muda. Tapi setelah lama-lama dipakai, nah itu menghitam sendiri dan akhirnya menjadi ini apa namanya ya, mengkilat gitu loh. Ya. Oh, jadi hitamnya itu emang hitam sendiri ya? Iya, awalnya coklat muda. Ada sih dulu aku ngasih sama sintuamu, entah dibuang, entah dipakai, nggak tahu. Bugem tapi masih banyak ini Bugem yang nyerang Bugem masih banyak. Wah banyak. Ini aja ada yang mau jelek-jelekan aku kok, biar aku nggak dapat membangun gereja, nggak bangun pastori, nggak bisa nganu anak-anak. Ya nggak apa-apa, terserah orang aja sih aku Malik. Ya, Bugem aku juga mau minta maaf ya waktu kapan ya? Waktu kapan Bugem sama ada orang di Komal, terus Bugem menjelasin semua kan. Itu si orang itu menjelek-jelekan Bugem lah. Di situ aku emosi tuh, aku typing di bawah suruh dia naik tapi dia nggak mau naik. Lupa lagi nama akunnya siapa ya. Udah biarin aja. Aku maafin kamu siapapun. Aku nggak mau ingat-ingat hal-hal apa gitu lagi. Aku udah pasrah hidupku sama Tuhan sekarang. Ya. Dan aku aja sebenarnya kalau nge-live atau ikut masuk komal temen-temen, aku nggak mau lama-lama kayak kemarin gitu. Paling jam 8 malam sampai jam 10 gitu. Kalau malam aku nge-live-nya. Mungkin kalau cuma misalnya orang apa ya, aku mau ke komal temanku, paling aku cuma parkun itu aja. Aku nggak mau buka-buka komal kalau di siang hari, nggak mau. Kenapa? Aku sekarang udah apa ya, membatasi diriku aja lah. Enggak. Aku mau fokus pelayanan ini, aku masih mau bikin kandang babi, mau berkebun, ini mana lagi mau cari orang nebas gitu ya. Aku mau berkebun ini kemarin juga gini Malik ya, kamu akan menemukan banyak, kamu tahu aku lah minimal ya. Apakah aku ini pernah marahin orang ya, tanpa orang itu ada salah sama aku yang sangat terlalu. Wow. Kalau cuma sekali itu, aku anggap biasa gitu loh. Tapi kalau sampai aku ngegas marah gitu kan, itu berarti kan emang kesalahannya fatal toh. Gitu loh. Gimana aku nggak kepancing emosi ya kan? Gimana nggak kepancing emosi? Kalau aku dibilang apa namanya, ngejar laki-laki contohnya ya kan, aku nggak pernah ngejar laki-laki. Buat aku nggak berlaki nggak masalah. Jangka aku ngejar laki-laki, terus disangkanya aku minta apa sama orang, minta cari koin, minta dikasihani sama orang. Astaga ampun. Ini aja baru naik kan, Aisyah tadi naik kan. Dibilang apa? Aku menghujat orang Islam. Kalau orang nanya, aku jawab, salah nggak sih? Enggak. Kan begitu. Aku nih diciptakan sama Tuhan untuk jadi berkat, ya, bukan untuk berbuat dosa. Betul. Kan begitu. Nggak bisa Pak Yusdarmanto, saya komalnya itu bukanya jam 8 malam sampai jam 10. Semalam sampai jam 11. Makanya saya suruh anak saya nyetir aja. Saya agak gini-gini nah. Dari tadi pagi begini-gini. Saya lagi mau fokus soalnya anak babi Landrisnya itu suruh diambil akhir bulan April ini. Sedangkan tukang belum datang, pintu pagernya belum dipasang. Itu babi yang dikasih sama Bapak Marpaung kan? Pak Marpaung.
Berapa dikasih berapa Bugem? Aku dikasih 8 ekor. Udah ngerti dong sekarang dong ya ternaknya, pakannya. Nggak terlalu ngerti sih, cuma aku disuruh begini, kalau ada lahan atau lahannya jemaat, itu Shalom 499, itu lebih baik ini nanam nanam singkong sama nanam padi. Sorry, nanam singkong sama jagung. Nah, besok ini kan makan kering Pak Nabirong, makanan kering. Ya. Kalau Pak Nabirong mau naik ke akun 2 aja ya Pak ya. Akun 1 tuh cuma yang bisa naik tuh paling adikku ini, si Malik ini doang. Yang lainnya nggak boleh naik akun 1 soalnya. Kalau akun 2 nggak apa-apa naik yang lain. Kalau akun Bapak Nabirong ini yang sama Bapak Pendi terus kan? nggak tahu Bukan. aku. Nggak tahu. Bugem, aku terberkati loh sama kesaksian Bugem yang tentang anak Bugem mau dapat beasiswa tapi nggak bisa karena nggak ada nik dari bapaknya. Iya. Aku nangis Malik. Aduh, kalau aku ingat sama kayak kemarin ya, tau nggak? Tuhan, bapak kandungnya itu sampai aku telepon mantan mertuaku ya. Iya. Minta niknya kan udah bertahun-tahun nggak nengok gitu kan. Mah, aku suruh nyediakan ini, mah suruh ngasih KTP bapakku katanya. Terus niknya ini mau dimasukkan ke sini gitu kan. Kalau nggak ada aku nggak bisa mah. Ya udah, dia bilang gini kan. Gini aja Kak, doa sama Tuhan biar kamu aja nggak apa-apa sekolah nanti secara swasta gitu kan. Dia kemarin mau ngikut di beasiswa di kedokteran gitu kan, nggak jadi. Ya udah aku bilang, Mama kalau bayar untuk kamu kuliah kedokteran nggak ada kayaknya Kak, aku bilang gitu kan. Taulah kedokteran ya kan. Jadi Mama mau masukkan kamu ke ini aja, ke Akbid ya, jadi bidan gitu kan, akademi kebidanan ya kan. Aku bilang gini, terus kalau Akbid gimana Ma? Kira-kira Mama ada ndak katanya? Udah ikut aja Nak, masuk aja situ, aku bilang gitu. Nggak tahu nggak? Aku bilang udah masuk aja situ, daftar aja situ. Aku nggak ada duit Malik. Wow. Ya kan? Uang gedungnya berapa? Aku harus menyediakan uang 15 sampai 20 juta. Tuh kan? Nah, aku doa, aku puasa. Aku nangis gitu, Tuhan, aku percaya gitu, aku percaya bahwa anak itu bukanlah beban gitu, ngerti nggak? Anak itu bukan beban, anak itu ada berkatnya masing-masing dari Tuhan ya. Dan aku terus terang Malik ya, waktu itu aku nangis dan aku minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan, buka pintu berkat-Mu Tuhan untuk anakku Tuhan. Tuhan kan tahu ya, aku melayani itu totalitas Tuhan. Tolonglah Tuhan, aku nggak tega kalau aku ngeliat anakku kayak gini gitu kan. Aku doa. Lalu aku nggak tahu kenapa aku ditelepon sama seseorang. Ya, seseorang ini tahu nggak? Ini dulunya saksi Yehova. Wow. Iya. Aku disuruh melayani keluarganya yang di Sulawesi, yang ada di Palu. Ya. Karena aku kemarin ada masalah, abangmu lah yang tahu itu masalahnya apa, sehingga aku nggak sampai ke Palu ya, ke Sulawesi ya. Jadi akhirnya aku bilang begini, oh Tuhan, aku nggak tahu mau bagaimana, tapi aku pengen anakku tuh nggak nangis gitu. Aku pengen anakku kuliah. Ini Angel kan yang mau sekolahnya? Iya, okay. Angel. Lanjut. Nah, aku doa, aku puasa, aku nangis Malik, aku nggak tahu mau bagaimana gitu kan. Nggak tahunya waktu aku siang-siang, aku habis ngerjakan di belakang gitu kan, duduk sebentar, masuk komal temen, ada bunyi, Pepsun juga Pak User, ya kan? Ada masuk nih, cing, ada duit, ya kan? Dan yang masuk berapa? 15 juta. Pas sesuai dengan uang yang diperlukan untuk masuk itu.
Tahu nggak? Apa aku nggak kaget? Nggak lama orangnya nelpon. Ya, aku kasih tunjuk. Orangnya nelpon lalu dia bilang begini, Bugem, ini untuk uang sekolah untuk anak-anaknya ibu ya, sesuai dengan pembicaraan saya kemarin. Saya nggak inget. Dia tanya begini, anak ibu mau sekolah apa? Nih ya, aku kasih tengok. Nih, uang untuk apa? Salam, terima berkat Tuhan 15 juta sesuai pembicaraan yang lalu Bu, semoga bermanfaat untuk biaya sekolahnya. Ini sekolah untuk anakku. Aku aja lupa, dia nanya, aku jawab gitu loh. Karena aku kan memang nggak minta-minta. Ini hari Rabu kemarin, Malik. Hari Rabu kemarin. Ya. Aduh. Pokoknya wes kemurahan Tuhan, Malik. Aku nih banyak hal-hal yang bikin apa ya? Oh Tuhan Yesus. Banyak hal yang aku nggak perlulah kita minta-minta doa sama Tuhan ya. Kalau ngomong itu apa adanya, terus sejujurnya aja gitu. Tuhan berkati itu. Siapa sih? Ini bukan anaknya, bapaknya sendiri nggak ngasih nomor nicknya. Kok orang lain gitu? Kok orang lain yang malah membantu untuk daftar untuk anak saya? Itulah. Wow. Ya kan? Bapaknya sendiri ngasih nomor nicknya itu nggak mau untuk anaknya. Padahal untuk kuliah nggak pernah aku minta uang. Satu rupiah pun nggak pernah. Tapi kenapa gitu loh? Kalau bukan kemurahan Tuhan, kok orang lain kayak gitu? Pak User, Anda jangan berburuk sangka. Dia itu orang saksi Yehova, Pak. Mantan saya itu Islam, bukan saksi Yehova, ya. Jangan salah. Ini orang yang terberkati pelayanan aku di YouTube, Malik. Ini orang kenal aku di YouTube dan aku kalau aku nge-live gini. Saksi Yehova dia. Gitu. Tapi sekarang masih saksi Yehova? Enggak, udah Kristen lah. Kristen. Karena gini loh. Wow. Bugem tolong ya doakan saya. Saya ini mau ngirim kopra, dia bilang gitu. Saya mau ngirim kopra. Dia pengusaha kopra ya. Dan kalau nanti kopra ini berhasil, seberapapun berkat yang ada, saya kirim buat Bugem untuk anaknya Bugem itu kuliah, untuk daftar kuliah, ya. Jadi apa aku bilang, hidupku itu untuk berkat dari Tuhan, ya. Amin Bu Neni. Jadi berkat untuk dari Tuhan, nggak ada settingan Pak Yu, ada aja. Kita ini kalau orang hidup baru tuh Pak nggak usah setting Pak, yang setting hidup kita itu Tuhan. Ya enggak. Itulah bedanya kalau orang lahir baru itu ya. Perbedaannya dia mengucapkan terkadang kesaksian itu nggak masuk akal, tapi itulah memang. Tapi memang itulah kehidupannya kita anak Tuhan itu. Memang sih kadang nggak dipercaya dengan semudah itu dengan orang lain, tapi memang itu kenyataannya gitu. Iya, ada loh Ibu Neni bilang, Bugem itu bukan asli Madura, dia orang Kalimantan, lahirnya di situ, ya kan? Jadi kalau benci dengan saya tidak usah ngarang gitu aja. Iya. Bayangin loh, haters saking bencinya sama aku, baju aja loh Malik, baru kali ini aku pakai baju begini, ya diprengin. Kapan pernah kamu nengok aku ke gereja pakai baju begini nih, ya? Diprengin, padahal ini dikasih orang dari Jakarta, dikirim kemarin. Kasih berkat. Ya kan? Dikasih berkat. Tapi itulah saudara, kadang makanya aku bilang, kalau orang sudah benci, hal yang terbaik sekalipun yang Anda omongin, yang Anda lakuin itu nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Karena udah dasarnya kebencian. Makanya
yang membuat imanmu hidup itu kalau Anda tidak memiliki hati yang benci. Betul sekali. Jadi jadi intinya Malik, Tuhan memang menguji iman kita ya. Kayak kemarin kan anakku ya, kamu bilang kesaksian dari anakku. Emang sih kemarin aku sempet down, aku sempet gimana nih Tuhan ya. Sebegitu kecewanya anakku ini kalau membutuhkan nik bapaknya tapi nggak dikasih gitu. Seandainya aku bisa merubah akte kelahiran yang nggak usah pakai bapak, itu lebih baik. Oh enggak? Lebih baik nggak punya bapak. Ya kan? Jadi buat saya ya gitu loh kan. Mendingan anakku nggak punya nama bapaknya aja di aktenya daripada di situ ada nama bapaknya tapi dimintain juga kan. Begitu. Jangan Pak Roker, biarlah urusan Tuhan itu Pak ya. Ini aja ada beberapa teman-teman yang bilang, Bugem tahu nggak? Bugem lagi dibuatin yang hal yang jelek-jelek, ya kan? Tidak jelek disebar-sebarin kejelekan Bugem. Saya bilang nggak apa-apa. Ya. Dari dulu saya memang dijelek-jelekan sama orang, kan gitu. Nggak apa-apa. Itu sih pikul salib itu berat Bugem. Kita dibenci, kita dihina, kita difitnah. Tapi kan difitnah, kita itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia. Karena dunia kan membenci anak-anak Tuhan. Iya, tahu ada yang memfitnah aku. Kemarin kan bilangnya nge-live itu dari 1 hari ya kan. Padahal aku 1 hari meskipun aku sama teman-temanku, ya aku nggak selalu ada di situ, nggak selalu ada di depan kamera, di depan handphone kan. Disangkanya, oh segitunya sampai menunggu paus datang sampai 1 hari nggak kelar nge-live-nya. Astaga Tuhan, aku bilang. Astaga Tuhan, aku digosipin begitu, bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Disangkanya hidup aku tuh cuma cari uang melulu di TikTok. Astaga ampun. Kalau nggak dibilangin cari cuan, cari cowok lagi. Iya Pak Sudarmanto, makasih ya Pak ya. Saya tidak pernah membenci ibu, tapi harus meskipun bertentangan dengan hati nurani. Aduh Pak, kenapa bertentangan dengan hati nurani? Bapak benci dengan saya. Aduh, ada aja. Iya sih emang berat sekali, berat. Aku mau cerita Bugem. Apa? Waktu Lebaran kan. Kita kan sama-sama dari Muslim nih Bugem nih. Sedih banget yo. Aku sedih kali lah. Karena aku nggak berkumpul sama keluarga kan. Tiba-tiba aku dengar kabar bapakku meninggal Bugem. Yang ada kamu bikin VT itu. Ya. Itu bikin VT subuh bapakku meninggal jam 8 gitu. Aku nggak mau pulang, nggak bisa, nggak dibolehin sama keluarga. Buat apa kok pulang katanya. Karena aku tuh pengen bertemu untuk terakhir kali loh gitu. Bahkan jangan orang kafir itu nggak boleh datang ke pemakaman orang Muslim gitu. Jangankan mikul kerandanya, lihat pun nggak boleh gitu. Wow, itu sakit hati sekali ya. Apalagi bapak kandungku itu nggak bisa ketemu, tapi aku doa sama Tuhan lah. Mungkin memang kita dibenci oleh dunia, tapi jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Aku tuh pengen bapakku melihat before after aku ketika belum terima Tuhan dan sudah terima Tuhan, supaya dia bisa dijamah oleh Tuhan karena iman yang memerdekakan aku gitu. Cuman sedih kali lah bro, sedih kali lah ya. Sebenci-bencinya bapak aku karena perbedaan keyakinan, tapi aku terus harus tetap mengasihi mereka. Bahkan sebagai orang-orang percaya, kita harus membenci musuh kita yang menghakimi kita, yang menyudutkan kita.
yang memfitnah kita. Tapi ajaran kasih Tuhan ya harus seperti itu. Apalagi kita sebagai pelaku-pelaku firman ya. Itu sih sedih kali lah. Iya. Nanti gini Malik, tahu nggak? Ada yang ngomong juga begini ya. Itu aku kemarin denger gitu. Itu kenapa sih di komalnya? Si Bugem. Lanjut. Ada yang nanya kemarin, kamu yang pernah naik ke komalku, dibilang begini ya kan. Kenapa sih Bugem kok ada Malik Manson naik ke situ, dibilang gitu kan. Jangan-jangan tuh cowoknya Bugem. Astaga ampun, cowok aku bilang. Ada yang nanya disangka kau cowok aku Malik. Astaga. Ya kan? Ya, aku bilang begini, Malik itu orang Islam, suku Sunda, masuk Kristen ya, aku bilang gitu. Dia itu umurnya jauh dari aku. Dia itu udah aku anggap adekku, aku bilang ya. Aku bilang si Malik tuh aku anggap adekku, jangan aku bilang dia tuh pacarku. Aduh, aku bilang gitu kan. Aku ketawa, dari balik ketawa, tapi aku juga mau muak gitu loh. Orang ini apa sih kok sikit-sikit cowokku, sikit-sikit apa gitu. Aduh, Malik ini loh, aku pernah merasakan bahwa orang yang baru masuk Kristen itu ada banyak pertentangan, pergumulan, ya kan? Terus kekecewaan, butuh motivator, ya. Harus juga dibimbing juga imannya, gitu. Aku bilang, dan dia itu udah aku anggap adekku. Aku bilang gitu. Astaga, dibilang Malik tuh cowokku tuh dari mana? Akhirnya saking begitu baiknya Malik, seumpamanya aku punya adik, aku kasih sama dia kalau mau. Astaga, aku bilang ampun. Orang tuh tukang gibah ya kadang gini loh. Iyalah ya nggak tanda begitu. Yang soalnya aku nengok Bugem itu kalau ngomong sama dia itu kan baik-baik. Astaga, ya harus bagaimana? Barang sayang orang dia dah aku anggap adekku. Kan sama kan Bu Neni. Kalau kita sama-sama bertemu dengan orang yang lahir baru itu rasanya ada sesuatu gitu di dalam hati. Artinya ya gimana caranya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bagaimana kita maju di dalam Tuhan gitu. Aduh, ampun. Oh, sampai ada yang menggiring opini ke sana ya? Iya. Wow. Astaga. Wow. Hah? Siapa? Oh, udah kan? Ayo. Jadi aku tuh aneh, ketawa aku Malik. Ampun Malik ini sangka cowok aku pula. Orang tuh aneh-aneh aja. Aduh, Mau berangkat? Mau berangkat? Iya, aku mau pulang, bukan mau berangkat. Aku di dalam gereja masih. Anakku tadi lagi ke kampung. Anakku lagi di kampung. Tapi Jadi kalau ya begitulah Malik ya. Kalau Bogem ada kegiatan, siapa yang bawa firman di gereja? Ada, di sini ada majelisnya. Aku udah mendoakan ada 3 orang yang mewakili aku di sini. Satu itu sebagai penatuanya gitu. Bahkan jemaat Tuhan ini Malik, dia nggak suka kalau ada pendeta yang lain masuk ke sini, gitu loh. Dia sukanya enggak saya nggak mau. Kalau memang ibu sibuk, mendingan kita aja gitu aja mereka. Karena dulu pernah kejadian, saya minta tolong sama hamba Tuhan untuk masuk ke dalam gereja ini di saat saya itu ada pelayanan di luar. Tapi karena aku kasih itu PK-nya, mohon maaf ya, aku kan harus jujur toh ya. Aku ngasih PK-nya itu enggak banyak ngasihnya 300.000. Wih, merengut lalu ngomongnya enggak bagus gitu. Nah, sedangkan dia satu kali datang aku kasih 300.000 ya. Lah aku tiap ada kegiatan apa aku datang sendiri kapan aja, nggak pernah persembahan aja aku nggak pegang loh Malik di sini. Aku kasih jemaat semuanya yang nulis. Jadi
buat aku kalau ada yang mau minta pelayanan, aku banyak yang bilang gini, aduh gerejaku jauh Pak, gitu loh. Aduh gerejaku jauh Bu, daripada nanti aku diomelin gitu loh. Nah, sedangkan persembahannya itu di bawah 50 satu minggu. Dan ini pun bukan aku yang pegang, ada jemaat bendaharanya. Sorry, persembahannya di bawah 50.000 maksudnya. 20.000, 25 setiap minggu. Di sini kan kayak gini lah Malik. Nggak terlalu, ya bisa dikatakan menengah ke bawah. Wow, luar biasa ya. Aku pertama kali pelayanan di sini persembahan 10.000, tetap aja aku datang ke sini. Karena bukan persembahan yang membuat aku damai sukacita. Ya, betul. Ya kan? Melayani Tuhan. Di sini ini yang penting jemaatnya mau ibadah itu udah seneng Malik, daripada mau aneh-aneh gitu. Nggak semua orang mau loh ya. Nggak semua orang mau. Iya. Apalagi Bangun gereja aja puji Tuhan kali ya. Ini di bukit loh. Bangun gereja di bukit nih. Ya kan? Itu pastorinya belum jadi juga. Ya kan? Jadi Aneh kali aku sama orang-orang Bugem. Kalau seperti itu. Orang-orang bilang cari koin kan. Gereja Bugem juga persembahan 20.000 satu kali persembahan. Tapi ini masih membangun berjalan. dari media sosial Diberkati Mali, karena jauh dari kota, dari Pontianaknya aja kurang lebih 8 jam. Ya, ke sini 8 jam. Ya. Wow. Ini membangun puji Tuhan ini dari berkat dari Tuhan Yesus semuanya. Ini sampai mau membangun pastori ini diomongin orang kalau aku dapat koin kok panas gitu loh. Iya. Ini aku mau dapat berkat itu pun mau bangun pastori. Belum lagi aku bantu anak-anak gitu loh. Jadi kenapa orang yang lain yang panas? Ya, dari Pontianak ke sini ini kurang lebih 8 jam pakai mobil pribadi ya. Ya. Dan jalannya nggak bagus kan, jalannya aku lihat video-video. Aduh, jalannya tengok di VT Malik. Lihat aja deh. Iya Pak Amin, kalau dapat undangan saya OTW Pak ya. Ya. Terus aku kalau misalnya dapat koin orang marah. Nah, emangnya Anda sudah melayani Tuhan nggak sih gitu loh. Emangnya Anda sudah bisa menabur nggak sih? Ya usah ke gerejaku deh, gereja Anda yang sekitarnya aja deh. Betul. Gitu, ya kan? Nggak usah ke saya kalau Anda nggak suka dengan saya, kan begitu. Iya Pak, betul. Di atas 300 km Pak untuk nyampe ke sini Pak. Jalannya Bapak lihat aja di VT saya, di scroll aja sampai bawah. Di scroll sampai bawah, ya. Ya. Terus ada orang yang bilang gini, jelek-jelekan aja Bu Diana biar Ibu Diana nggak dapat donasi atau nggak dapat bantuan membangun gereja. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau jelek-jelekin saya, nggak apa-apa. Mungkin Anda bahagia gitu kan, nggak mau nama Tuhan dipermuliakan, nggak mau saya membangun gereja, nggak mau saya bangun pastori, nggak mau membangun anak-anak Kristen atau Katolik di sini yang butuh bantuan, kan begitu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu kemauan Anda. Kan urusan Anda sama Tuhan, kan begitu. Makasih ya Pak semua. Wow. Dan teman-teman kalau tahu ya di TikTok ini kalau kita mau tukar IDR ke rupiah itu potongannya besar sekali dan nggak mungkin. Iya. Nggak. Saya di Sungai Tekam Pak Bung. Anda lihat aja ke sini ya. Bagi Anda yang mau, bener nggak sih dari Pontianak Anda datang ke tempat saya, bener nggak 8 jam? Anda bawa motor aja, mobil sendirilah ya. Anda lihat ke sini, Anda lihat di kampung Sungai Tekam, Anda masuk ke situ. Tanya sama orang, ya. Nah, apakah jalannya ada aspal? Kalau jalannya aspal, ya, sampai ke kampung ini, berarti saya bohong. Ini aja kayak begini jalannya ini bagus banget, ya, karena saya sering bikin konten. Ya. Segitu juga termasuk bagus ya? Dibilang, oh ini bagus banget, dibilang bagus banget, ini bagus banget, ya. Oh iya, di Antikong. Iya Pak Bung, Anda lihat aja ke Sungai Tekam deh ya Pak ya. Nah, kalau terus, ke Malaysia berapa jam? Kalau dari sini ini deket aja, mau berapa menit Pak? Mau berapa menit aja di sini. Tapi lewat kampungnya ya. Tapi kalau mau langsung ke Kuching bisa lewat Antikong.
Iya Pak Bung, orang bilang katanya di sini nih bohong Ibu Diana, mana ada Sungai Tekam katanya pakai jalannya ada lumpur. Oh, pengen tak colok aja dia ke lumpur. Soalnya mulutnya julid kali Bapak Ibu ya kan. Wah, katanya Pak Bung kan orang Entikong. Ya, Pak Bung, kalau ke kampung-kampung ada nggak aspalnya Pak? Tak lagi. Ya kan? Ada enggak? Nah, apalagi belum dibawa Pak ke Sungkung yang di Entikong itu, Pak. Pak Bung. Ya, Pak Bung. Ya, Pak Honcin yang orang-orang China situ. Ya kan? Tahu enggak, Pak? Belum saya bawa ke ini, Pak, ke daerah Sungkung sana, Pak ya. Berapa? Kalau udah jalan jelek kita mau ke daerah Sungkung sono lagi, itu ojeknya berapa? Ojeknya berapa? 1.500.000 Waduh. itu orang masih mikir. Ya. Waduh, enak Iya, kali sampai 1 ojek di juta. sana. Mau PP berapa? Makasih. Ya. Mau 1 juta. Ya Pak Bung ya. Tanya sama Pak Bung Eva ini. Kan orang Entikong dia tahu. Pergi ke daerah Sungai Engkara sih masih bagus banget meskipun saya sempat jatuh tergulung-gulung. Pergi ke ini. Ya, pergi ke ke Sungkung sana. Makasih Pak Calvin. Jangan kasih Jadi saya koboi. doang, kasih Malik. Malik tuh Koboi. murtadin loh. Malik tuh murtadin Bapak. Kasih juga sama Malik Manson. Wah, nggak usah itu. Jadi ya itu Malik, mau kalau kita nggak punya motor kamu tahu nggak? Aku habis berapa motor ke sini? Ya, sudah 4 yang rusak motor saya pelayanan di sini. Ini yang kelimanya diberkati orang Jupiter itu pun sudah ngek-ngok. Makasih Pak Calvin. Mau lihat ya. Ke orang Sunda ngapa mau lihat Oh, hatur nuhun, sampurasun kasadayana hatur nuhun. Makasih ya Pak ya. Jadi gitu. Kalau sampai jalan jelek Malik, hujan-hujan 1 juta. Ya. Ngojek 1 juta, PP berapa? 2 juta Bapak Ibu ya. Aku nggak jadi di sana aja kali ya. Boleh jadi. Ngojek sini. Ya. Tapi kamu harus siap menderita. Ya. Betul. Makasih Thank you, Bapak Pak Amin. Haleluya. Makasih. Ini Pak Malik Manson ini adik saya, Pak ya. Adik saya. Jangan lagi ada yang bilang Malik ini cowok saya. Aduh, Ya. jangan, Pak. Umurku jauh sama bogam aku 25 Iya, tahun. jauh lah. Umurku di atas kepala 4, lu masih 20 lebih. Aneh aja orang itu. Emangnya hobi saya ini sama sama brondong? Nggak ada. Itu adik saya ya, Bapak Ibu ya. Tolong jangan bikin Vitona. Ini adik saya. Vitona. Ya. Tapi bogam banyak dikira berondong ya? Orang tuh nyangkanya saya itu suka. Mak, mana? Ini mak angkatku nih, mak orang Dayak ini. Orang Daya, Iban. Mau kemana? Oh, Allah. Ya Allah. Oh, ngapa nak nelpon aku? HP aku dah nggak ada casnya. HP yang ada casnya, gimana? HP yang ada Asli casnya? Sunda, Pak. Yang penting Mohon. imannya aja dicas dah. Dia nggak nikah ya? Kenapa ditanya-tanya menikah? Abis bugem makin glowing. Aduh Pak, bukan makin glowing, ini kena matahari di sini glowingnya. Ya, tahu nggak? Tiap hari ngurusin bebong aja di rumah. Bogom itu nggak pakai skincare enggak dia? Dia pakai Aku nggak pernah pakai skincare. Tanya abang tuh, nggak pernah aku pakai skincare, nggak bedak-bedakan. Aku cuma pakai ini sunblock, lipstick doang. Jadi orang itu yang pernah ketemu sama aku, dia nggak percaya kalau aku cuma pakai sunblock. Iya. Aku juga awalnya kayaknya bogom skincarean tuh. Pas ketemu enggak loh, emang natural. Enggak. Natural. Aku nggak pernah pakai skincare, bedakan pun enggak ya kan? Mana ada Iya, bedak. Aku orangnya kan hemat Malik.
kalau kalau orang punya bini aku kayak cepet kaya, nggak pakai bedak, ya nggak pakai skincare. Cuma jangan cemburuan karena saya kadang agak latahnya juga, suka bercanda. Salam Pak Iya. Seter. Waduh. Iya. Oh ya itulah Malik. Aku tuh sama orang disangkanya umur 20 lebih, 30 lebih. Iya Pak Panter. Lah padahal umur saya udah 4 lebih. Aku Ya, udah punya sekarang cucu ngambil- beliau. udah punya cucu aku. 4 hari lagi aku ulang tahun Malik. Kau nyanyi ya Oh, nanti ya di komalku ya. Awas kau. Berapa hari? 4 hari lagi? Iya. Ah, serius nih? Iya, aku tanggal 10 ulang tahun. Nanti rencananya sih aku pengen bikin doa di komat. Ya. Belum Nanti Pak, aku kok kasih. HBD duluan 4 hari lagi Pak. Udah HBD. Iya Pak Andreas. Ya, makasih. Aku pernah nyampe ke rumahnya Pak Andreas. Ya, ayolah. Nanti anu ya Pak ya. Sambung lagi kalau udah nyampe di rumah. Oh, malam aja ya. Bapak Ibu, nanti gabung lagi di komal saya jam 8 malam ya. Makasih Bapak Andreas ya. Cantiknya. Makasih Bapak Andreas. Berarti mau rungkat ya Bu Gem ya? Iya. Oke. Pengkayang hadir. Oke, OTW. Makasih Bu Meriska. Jangan lupa Bu Meriska nanti malam ya, gabung lagi jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Oke, sayang-sayangku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Saya mau OTW dulu sebelum hujan. Jalannya nggak bisa dilewatin kalau hujan. Ampun. Mau ngasih makan bebong lagi Bapak Ibu ya. Oke. Oke deh. Aku turun Makasih ya. hadir. Oke. Ya salam ya semuanya ya. Doakan ya Bapak Ibu ya. Pas story saya cepat Shalom selesai. semuanya. Amin. Salam Salam Pak Calvin, makasih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau jelek-jelekin saya, doakan aja ya, enggak usah marah ya. Oke. Nanti Pak Nabirong ya dibahas tentang makanan bebong. Oke, Pak? Oke. Shalom. Ya, salam buat semuanya. Salam.